Mungkin ada rumor angker di sekolahku, tapi ceritaku berbeda. Saya mungkin pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekolah kami memiliki sejarah panjang. Itu di sebuah bangunan tua yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Di situs kampus asli terus berkembang. Ada desas-desus bahwa dulu sekali kami memiliki kepala sekolah yang berlebihan dengan hukuman fisik, kegagalan untuk membunuh. Ada pesan berhantu di sini sejak itu. Dan rumor ini menjadi semakin keterlaluan. Banyak versi telah diturunkan. Kami sudah lama ingin mencari tahu, tapi belum ada kesempatan yang cocok. Tapi baru-baru ini kesempatan datang. Klub drama sekolah. Ada pembekalan besar baru-baru ini. Mereka berlatih siang dan malam. Sejumlah besar staf diperlukan di lokasi. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memproses skenario, alat peraga, dan pembersihan adegan atau semacamnya. Jadi beberapa dari kami mengajukan diri bergabung dengan staf. Mengapa melakukan ini? Karena sebagai anggota staf sering perlu menginap di malam hari untuk membersihkan tempat kejadian. Jadi kami memiliki kesempatan untuk menjelajahi kampus di malam hari. Cari tahu sendiri kebenaran rumor angker itu. Ada 6 dari kita, semua berhasil mendaftar dan masuk ke tim logistik. Kami tinggal hari itu sesuai rencana. Bahkan setelah semua staf lain pergi, kami juga tidak pergi setelah sekitar 1 jam. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang akan kembali. Jadi di sini kita pergi, menjelajahi sekitar kampus. Tidak ada smartphone. Kami juga tidak membawa senter. Saya hanya meraba-raba dengan satu-satunya cahaya bulan. Setelah setengah jam, kami tidak menemukan apapun. Tidak terjadi apa-apa. Kami semua mulai bertanya-tanya. Mungkin cerita-cerita itu hanya cerita. Semua orang lelah dan mengantuk. Sangat kecewa. Dan di sini, kami sedang dalam perjalanan ke stadion. Tiba-tiba sebuah kursi terbang entah dari mana di belakang kami. Dalam kepanikan, itu menghantam bagian depan. Semua orang di dinding bangkit dan berseru. Lalu kita melihat ada segerombolan benda kecil berkilau di tanah, merangkak. Dan saat kami semakin dekat, kami mulai melihatnya. Itu segerombolan kecoa. Benar-benar banyak. Sesekali kami juga melihat kecoa di ruang olahraga. Tapi hanya 1 atau 2. Belum pernah melihat ratusan seperti ini. Sejumlah besar kecoa muncul dari dinasti Qing. Xiaomi ketakutan, berteriak dan berteriak lari. Keluar sini. Kami bergegas ke tangga terdekat. Naik ke lantai 2. Kecoa sepertinya tidak mengejar. Tepat di luar kelas tempat kami berdiri di lantai 2. Saat terengah-engah, aku mendengar langkah kaki yang keras di lorong. Semua orang dengan gugup menempel di dinding. Aku ingin suara itu cepat hilang. Saya menantikan untuk melihat apa yang terjadi. Langkah kaki yang keras dan berat semakin dekat. Perhatian kita semakin baik. Pria itu tiba-tiba berteriak. Saya tidak berani menontonnya. Kemudian, dia berlari ke ruang mengajar tanpa menghiraukan. Mo Xiaoxui juga berlari mengejarnya. Begitu mereka masuk, mereka menutup pintu. Aku pergi ke pintu dan mengetuk dan memanggil mereka berdua. Bahkan tidak menyadarinya, langkah kaki di koridor telah berhenti, tapi kelas berdering. Ada jeritan kecil salju ringan. Dengan jeritan menusuk itu, ada juga suara konstan dari hal-hal yang dihancurkan ke tanah. Ruang kelasnya berantakan, tapi kita tidak bisa membuka pintu. Tidak bisa masuk dalam beberapa menit. Beberapa dari kami di luar mencoba membuka pintu lagi. Kali ini, pintunya terkunci. Ini seperti tiba-tiba menyala secara otomatis. Kami tidak kesulitan membuka pintu. Masuk kelas. Ini berantakan di sana. Semua meja dan kursi hancur berkeping-keping. Lantainya dipenuhi potongan kayu dari meja dan kursi yang rusak. Apa yang memiliki begitu banyak kekuatan? Kami tidak tahu. Saat ini, Xiaoxui sedang berjongkok di kelas. Sudutnya penuh dengan air mata. Ocehan tidak jelas. Tanahnya jelas basah. Dan sisi lainnya, Xiaofu menari menuju jendela. Saya dengan cepat meminta teman sekelas lain untuk menahannya. Xiaofu yang ditarik terus menangis. Aku ingin meninggalkan dunia ini. Lepaskan dan biarkan aku melompat. Biarkan aku mati melihat hal-hal menjadi tidak terkendali. Aku hanya bisa bergerak. Sekelompok orang berkata, ayo pergi dari sini. Jadi kami berpegangan satu sama lain dan kami tidak tahu apakah kami gila.
atau Xiaoxu dan Xiaofu yang dirampok pikirannya, mulai menuju lantai bawah ke lobi. Kekok di lantai bawah sepertinya sudah bubar. Tapi sekarang pintu olah ini seperti beton. Sangat berat. Kami bekerja sama. Saya akhirnya mendorong pintu terbuka. Dia meninggalkan sekolah dengan tergesa-gesa. Saat pergi, aku kembali melirik sekolah. Di jendela kelas dekat lantai atas, jelas ada bayangan gelap yang melihat kita pergi. Di sana, kita pergi. Ketika saya memikirkan apa selanjutnya, kita harus kembali ke sini. Kulit kepalaku mati rasa.